Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Anasta. Di sini sedikit menyampaikan tentang isi makalah manajemen strategis, yaitu pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan itu adalah susunan atau singkatan yang berisi pembagian peran dan tugas tiap individu dalam suatu perusahaan berdasarkan jabatannya. Tingkatan tersebut juga dikenal dengan hierarki. Struktur pembagian biasanya digambarkan dalam bentuk bagian atau garis hierarki, dengan bagian pada bagian atas menunjukkan kedudukan yang lebih tinggi. Bagian tersebut juga merupakan komponen-komponen yang menyusun perusahaan. Lalu ada yang namanya fungsi dan manfaat struktur organisasi atau perusahaan, yang dimana isinya yang pertama menjelaskan tanggung jawab anggota organisasi atau perusahaan. Yang kedua menjelaskan kedudukan anggota organisasi atau perusahaan. Yang ketiga memperjelas pembagian tugas setiap jabatan. Yang keempat menjelaskan uraian tugas atau pekerjaan. Dan yang kelima menjelaskan jalur hubungan dalam pekerjaan. Lalu ada tips membuat struktur organisasi perusahaan, yang dimana isinya itu yang pertama merancang sesuai visi dan misi, menentukan rumusan bisnis terlebih dahulu, yang ketiga memperhatikan keahlian pekerja, yang keempat perhatian umur pekerja, dan yang terakhir itu ada yang namanya transparan terkait posisi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yakni yang bagian B, jenis budaya perusahaan. Jenis budaya perusahaan ini ada terbagi 5, yaitu yang pertama lingkungan kerja produktif, yang kedua ada komunikasi yang terbuka dan jujur, yang ketiga ada suasana yang seru, yang keempat ada penghargaan dan motivasi, dan yang terakhir itu kerjasama yang baik. Nah, di sini itulah yang dijelaskan dengan jenis budaya perusahaan yang apabila dikembangkan akan membuat minat para karyawan itu semakin semangat untuk melakukan pekerjaan di perusahaan itu. Selanjutnya itu ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada hukum dan legalitas, dan yang kedua itu ada budaya dan ekonomi, yang ketiga ada pasar dan pemasaran, yang keempat ada manajemen, dan yang terakhir ada keuangan. Selanjutnya beralih ke judul berikutnya, yaitu sumber daya yang harus dimiliki perusahaan. Apa saja sumber daya yang harus dimiliki perusahaan? Nah, yang pertama itu ada manusia, yang kedua ada uang, yang ketiga ada fisik, yang keempat ada teknologi, yang kelima itu ada metode, dan yang terakhir itu ada pasar. Nah, sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.